Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgih Mahardika. Saya adalah mahasiswa PPG jurusan Bimbingan dan Konseling dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan konseling individu dengan pendekatan SLBC atau Solution Focus Brief Therapy, di mana nanti saya akan melaksanakan scaling question, section question, dan level question. Jadi silakan menyaksikan. Sekian. Oh iya, sebelumnya ini adalah satu peserta ujian yang sudah saya cetak. Ya, itu saja. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Asnan. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak. Alhamdulillah kabar saya sehat. Kalau kabar Pak Singgi gimana Pak? Alhamdulillah. Kabar Pak Guru juga sehat. Asnan, selama pandemi ini, itu kan sekolah PJJ ya. Bukannya apa aja Mas Asnan? Ya kesibukannya ya paling ngerjain tugas Pak dari guru. Karena kan pembelajarannya juga kan jarak jauh. Sama paling main futsal sama teman-teman Pak. Oh, bagus sekali tuh. Jadi Mas Asnan suka main futsal ya? Sama kayak Pak Guru. Pak Guru juga dari dulu zamannya sekolah sampai sekarang itu sering main futsal sama teman-teman. Sukalah main futsal. Jadi sama kayak Mas Asnan. Iya Pak, saya suka bermain futsal. Bahkan sekarang kan saya juga jadi pemain inti di tim sekolah saya Pak. Sebelum pandemi juga saya sering ikut ini turnamen futsal keluar gitu. Event. Oke. Bagus sekali itu Mas Asnan. Pak Guru doakan semoga Mas Asnan itu bisa jadi pemain futsal profesional ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak doanya. Oke. Ya gini. Jadi dari obrolan tadi mengenai hobi dan kesibukan Mas Asnan, apa ada hal yang pengen Mas Asnan sampaikan atau bicarakan dengan Pak Guru? Iya sebenarnya ada Pak, tapi takut ini kepanjangan kalau diceritain ya Pak, lama. Ya, nggak apa-apa Mas Asnan. Pak Guru malah seneng kalau Mas Asnan mau cerita sama Pak Guru mengenai entah itu masalah Mas Asnan atau apa. Dan kebetulan hari ini Pak Guru nggak terlalu sibuk, jadi bisalah mendengarkan apa yang pengen Mas Asnan sampaikan. Insya Allah Pak Guru bisa mendengarkan. Jadi nanti silakan apa yang Mas Asnan pengen sampaikan, sampaikan aja pelan-pelan. Masalahnya apa? Dan insya Allah Pak Guru pasti akan menjaga kerahasiaan ini. Jadi masalah yang Mas Asnan sampaikan, insya Allah nanti Pak Guru rahasiakan. Ya. Dan perlu diketahui juga, jadi seandainya nanti Mas Asnan mau menyampaikan atau berkeluh kesah mengenai masalah, itu di sini Pak Guru posisinya bukan kayak semacam dewa atau Tuhan yang bisa menyelesaikan segala jenis masalah manusia. Ya. Tapi di sini Pak Guru mencoba untuk mencari solusi terbaik dari masalah yang sedang Mas Asnan hadapi. Jadi nanti kita bareng-bareng cari solusinya seperti apa dengan cara berdiskusi bersama-sama. Begitu ya Mas Asnan ya. Jadi apa Mas Asnan sudah siap untuk menceritakan masalahnya? Iya Pak, siap.
Jadi begini Pak, Heeh. ya seperti yang tadi awal kita bicarakan, saya suka main futsal sama teman-teman. Ya. Ya merupakan istilahnya hobinya saya lah. Ya sering main futsal sama teman-teman dan awalnya alhamdulillah orang tua itu mendukung Pak awalnya. Saya bermain futsal. Ini kegiatan yang positif katanya, ya udah ikut aja nggak apa-apa selagi nggak mengganggu pembelajaran sekolah. Ya tapi lama kelamaan kan namanya orang main futsal kan butuh ini apa ya, ya iuran sewa tempat. Kalau main futsal kan harus bayar sewa tempat buat main, nggak kayak lapangan yang buat sepak bola. Ya terus juga kan butuh perlengkapan futsal seperti sepatu, terus seragam dan mungkin yang lainnya. Awalnya sih ya alhamdulillah semuanya itu bisa dibeli dengan uang saku sendiri ya, meskipun belinya yang paling harga murahan. Tapi ya alhamdulillah saya syukuri. Tapi tiba-tiba mungkin ada sebuah godaan dari teman-teman, katanya beli sepatunya yang bagus saja biar nggak rusak. Kan itu juga udah mau jebol sepatunya. Terus saya mikir, mau dapat uang dari mana ya? Uang saku aja kadang gak seberapa. Paling habis buat jajan. Pikir, ya mungkin ada godaan setan ya. Jadi saya mikirnya, kenapa nggak pakai uang SPP aja? Nah, dari situ mulai muncul permasalahan. Saya udah beberapa kali menggelapkan uang SPP yang dikasih sama orang tua ya untuk membeli perlengkapan futsal dan yang lain-lain. Awalnya orang tua nggak tahu kalau saya nggak membayarkan uang SPP tersebut, tapi saya gunakan untuk hal yang lain. Tapi hari demi hari dan orang tua mulai curiga pada saya. Terus juga dari pihak sekolah mengirimkan surat kepada orang tua saya bahwasanya saya itu sering telat membayar uang SPP dan bahkan masih ada tunggakan yang belum dilunasin. Dari situ saya pulang sekolah, dipanggil sama orang tua, duduk bareng. Di situ saya dimarah-marahin sama orang tua. Kamu kenapa? Kok ini SPP belum dibayarin? Kemana uangnya? Awalnya saya diam, cuman diam dan sampai orang tua saya itu marah banget sama saya. Baru saya bilang, ya Pak, Bu, uangnya itu kepake buat beli keperluan futsal, buat beli sepatu sama baju. Tapi karena mungkin saya nggak jujur, jadi orang tua marah sama saya. Ya saya sadar memang apa yang saya lakukan itu memang salah. Itu masalah yang pertama, Pak. Dan karena hal itu, orang tua saya itu nggak ngebolehin saya buat main futsal lagi, ikut-ikutan kayak teman-teman yang lain.
gak dikasih izin. Ya mungkin itu karena kesalahan saya, jadi orang tua marah terhadap saya dan gak ngizinin saya buat aktif lagi buat bermain futsal. Terus juga mungkin gara-gara main futsal terus saya prestasi di kelas di bidang akademiknya itu menurun. Karena kan kalau main futsal biasanya itu malam. Dan juga kalau bangun itu kadang saya suka kesiangan gitu. Jadi ya mungkin orang tua mulai melarang saya buat melanjutin hobi saya itu. Ya mungkin itu beberapa masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oke, ya. Itu aja Mas Hasan, apa ada lagi? Sudah. Ya, mungkin ya inti permasalahannya itu ada seperti itu. Oke. Jadi dari apa yang sudah Mas Asnan sampaikan, Mas Asnan ceritakan, itu memang ya Pak Guru bisa memahami lah, itu Mas Asnan sedang menghadapi masalah yang memang tidak nyaman, yang ya masalah yang cukup serius lah. Cuma sebelum Pak Guru lanjut obrolan kita lebih dalam lagi, ini Pak Guru coba menyimpulkan beberapa poin masalah dari apa yang tadi Mas Asnan ceritakan. Jadi poin yang pertama itu, Mas Asnan itu punya hobi futsal, namun tidak didukung oleh orang tua. Terus yang kedua, itu Iya, Pak. Mas Asnan itu menyalahgunakan uang SPP yang harusnya untuk bayar sekolah itu dipakai untuk keperluan futsal. Terus yang ketiga itu karena hobi Mas Asnan bermain futsal itu menyebabkan prestasi Mas Asnan khususnya di bidang akademik itu menurun ya. Iya, Pak, betul. Nah, dari poin-poin itu, ketiga poin itu, menurut Mas Asnan yang pengen terlebih dahulu kita bahas itu poin yang mana, Mas Asnan? Ya, masalah yang pengen saya selesaiin itu masalah hubungan saya dengan orang tua saya, Pak. Karena setelah kejadian itu, hubungan saya dengan orang tua saya itu agak sedikit kurang baik. Dan setiap mau melakukan aktivitas, saya selalu kepikiran dan tidak fokus dengan apa yang saya lakukan. Oke. Pak Guru sekarang pengen tahu ini. Apakah dengan kejadian seperti itu Mas Asnan menyesal? Apakah Mas Asnan merasakan sebuah penyesalan? Iya, Pak. Saya sangat menyesal. Gara-gara saya memakai uang SPP, hubungan saya dengan ibu bapak saya itu jadi renggang, nggak kayak dulu lagi. Kalau pengennya saya, Pak, sekolah itu tetap jalan, tetapi hobi saya juga tetap berlanjut, nggak berhenti. Tapi semenjak kejadian itu, orang tua saya melarang keras saya buat bermain futsal lagi, Pak. Orang tua itu pengennya saya fokus sekolah aja dan nggak boleh main. Oke. Berarti antara Mas Asnan dan orang tua itu ada perbedaan pandangan ya. Mas Asnan pengennya sekolah lanjut, tapi hobi bermain futsal juga tetap bisa dilaksanakan. Sedangkan orang tua itu, Mas Asnan pengennya udah fokus aja sekolah, nggak usah main-main futsal lagi. Gitu ya Mas Asnan ya? Iya, Pak. Orang tua saya memang sangat tegas sekali kalau masalah pendidikan, Pak. Pendidikan itu
menurut orang tua saya harus diutamakan supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik dari kedua orang tua saya. Tapi setelah kejadian saya memakai uang SPP untuk membeli keperluan futsal, orang tua saya sangat marah dengan saya. Dan di situ saya mulai merasa sangat takut, Pak. Mas Asnan itu berarti takut sama kemarahan orang tua? Ya, Pak. Saya merasa takut sampai dada saya itu sering merasa sesak. Orang tua begitu sangat marah kepada saya, Pak. Dengan nada yang keras. Bahkan orang tua saya sampai mengancam akan membuang semua perlengkapan futsal saya, Pak, yang sudah saya beli. Dan yang paling membuat saya takut adalah saat orang tua bilang kalau tidak akan menganggap saya sebagai anaknya lagi, Pak. Karena keluarga orang tua saya pernah ada sejarahnya anak yang korupsi uang, Pak. Ya. Jadi jika memang demikian, sekarang Pak Guru tuh pengen tahu. Nih silakan Mas Asnan memikirkan mengenai ketakutan Mas Asnan. Jika pada skala 1 sampai 10, kira-kira ketakutan Mas Asnan itu berada pada skala nomor berapa? Jadi skala nomor 1 itu ketakutannya rendah. Kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 10. Berarti menunjukkan bahwa tingkat ketakutan Mas Asnan semakin tinggi. Jadi kira-kira dari skala 1 sampai 10, rasa ketakutan Mas Asnan terhadap kemarahan orang tua itu berada pada skala nomor berapa? Kalau di skala 1 sampai 10, kira-kira ketakutan saya itu ada pada angka 8, Pak. Oke, jadi ketakutan Mas Asnan itu berada pada skala nomor 8. Ya, lumayan. Bisa Mas Asnan jelaskan itu gambaran rasa ketakutan Mas Asnan seperti apa? Ya, jadi saya itu kepikiran terus ya, Pak. Setiap aktivitas itu yang saya lakukan hampir setiap saat itu kepikiran sama masalah tersebut. Saya selalu takut kena marah sama orang tua lagi, Pak. Oke, jadi Mas Asnan itu selalu memikirkan masalah itu ya. Di setiap aktivitas yang Mas Asnan jalani itu selalu memikirkannya. Tapi Pak Guru pengen tahu apakah ada waktu di saat Mas Asnan itu tidak memikirkan sama sekali tentang masalah tersebut? Ya ada, Pak. Tapi ya paling cuma sesaat. Yaitu saat saya bersanda gurau dengan teman dan saat saya bermain game di handphone saya. Pada saat-saat seperti itu, sekilas saya tidak merasa ada masalah lagi gitu, Pak. Oke, bagus. Berarti di sini Mas Asnan punya waktu saat-saat di mana tidak memikirkan masalah tersebut ya. Yaitu saat bersenda gurau dengan kawan-kawan dan juga saat bermain game di HP. Jadi di waktu-waktu tersebut Mas Asnan bisa ya merelaksasikan diri lah terhadap masalah yang sedang Mas Asnan hadapi. Gitu ya. Iya, Pak. Betul. Oke. Baiklah Mas Asnan. Jadi dari obrolan kita itu berarti Pak Guru bisa menyimpulkan beberapa poin di mana Mas Asnan itu mungkin sekarang berada dalam kondisi yang kurang nyaman dan kurang menyenangkan lah. Nggak enak, nggak nyaman.
salah satu Iya, faktor Pak. yang menyebabkan mungkin diantaranya hobi Mas Asnan bermain futsal sekarang sudah tidak mendapat dukungan lagi dari orang tua. Itu yang faktor yang pertama. Yang kedua, itu kemarahan orang tua kepada Mas Asnan yang disebabkan karena Mas Asnan menggunakan uang SPP untuk keperluan bermain futsal. Sehingga hubungan Mas Asnan dengan orang tua itu menjadi tidak harmonis lah. Itu ya Mas Asnan ya? Iya, Pak, betul. Mm, Harapan saya, mm, hubungan saya dengan orang tua itu menjadi baik lagi kayak dulu, mm. tidak seperti sekarang ini, Pak. Oke, iya. Bagus sekali Mas Asnan. Kalau misal Mas Asnan mempunyai niatan seperti itu, berarti ya bagus sekali. Nah sekarang menurut Mas Asnan nih, menurut Mas Asnan, langkah-langkah apa yang Mas Asnan perlukan agar Mas Asnan itu ini hubungan dengan orang tuanya itu kembali membaik seperti dulu lagi. Mungkin Mas Asnan bisa sebutkan langkah-langkahnya menurut Mas Asnan apa saja. Tuh. Iya, Pak. Mungkin saya akan berbicara dengan orang tua, khususnya ibu saya, Hmm. karena ibu saya lebih dekat dengan saya ketimbang dengan ayah saya. Dan dari dulu kalau saya ada apa-apa, pasti saya ceritanya itu ke ibu. Jadi saya akan ngomong ke ibu apa yang saya inginkan dan apa yang pengen ibu inginkan dari saya, Hmm. supaya kita bisa saling terbuka. Kemudian biar nanti ibu yang menyampaikan ke bapak. Bagus sekali Mas Asnan. Jadi Mas Asnan salah satu langkahnya ya dengan mengobrol langsung atau berbicara langsung dengan orang tua. Khususnya kepada ibu yang menurut Mas Asnan lebih dekat sama Mas Asnan. Gitu ya. Nah, sekarang Pak Guru pengen tahu kapan terakhir kali Mas Asnan itu ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak dan Ibu Mas Asnan? Kira-kira seminggu yang lalu lah, Pak. Sebelum masalah ini muncul, jadi memang saya dan orang tua saya, khususnya ibu, membicarakan masalah sekolah saya. Apakah sekolahnya lancar dan tidak ada hambatan? Kalau bapak paling saat bapak sedang duduk di depan sambil minum kopi, dan saya sedang bersih-bersih teras, bapak selalu ngasih wejangan kepada saya, biar saya sukses di masa depan. Namun semenjak masalah ini, saya lebih sering kena marah ketimbang diajak ngobrol sama orang tua, Pak. Makanya saya kalau di rumah takut, Pak. Takut kena marah sama orang tua. Oke, itu ya Mas Asnan. Nah, baiklah. Jadi gini Mas Asnan. Coba sekarang kita sedikit berimajinasi. Mas Asnan bayangkan sekarang sedang duduk di rumah Mas Asnan dan dalam situasi kondisi yang sangat tenang. Dan terjadi sebuah keajaiban bahwa semua masalah yang sekarang Mas Asnan hadapi tiba-tiba sudah terselesaikan semuanya. Namun Mas Asnan tidak menyadarinya. Nah, setelah beranjak dari tempat duduk, sekiranya apa yang berbeda dari kehidupan Mas Asnan? Ya tentunya saya sangat bahagia, Pak. Masalah yang selama ini mengganjal dalam pikiran saya sudah menghilang. Dan saya mungkin akan bercerita tentang impian-impian yang ingin saya capai mengenai sekolah.
dan juga hobi saya bermain futsal. Oh, iya. Bagus sekali Mas Asnan. Nah, sekarang ini Pak Guru pengen tahu seberapa jauh perubahan yang sudah kita capai melalui obrolan-obrolan singkat tadi. Seperti yang di awal Pak Guru pernah bertanya tentang skala. Nah, ini Pak Guru mau bertanya lagi tentang skala 1 sampai 10. Namun skala di sini menggambarkan tingkat gampangannya perubahan yang telah Mas Asnan alami. Jadi misal skala 1 itu Mas Asnan masih merasa takut dan merasa tidak terjadi perubahan sama sekali. Skala 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10 itu berarti Mas Asnan merasakan bahwa rasa takut itu sudah semakin ringan, sudah semakin menghilang, dan Mas Asnan sudah sedikit agak lega. Gitu ya. Jadi dari 1 sampai 10, Mas Asnan sekarang kira-kira ada di skala nomor berapa? Ya, setelah melakukan konseling, kira-kira di skala nomor 5, Pak. Di mana yang tadinya saya merasa terbebani atas masalah yang ada, namun setelah melakukan konseling, saya merasa lega dan agak ringan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, saya yakin masalah ini pasti akan selesai dan semuanya kembali normal. Hubungan saya dengan orang tua menjadi harmonis lagi. Ya, bagus sekali Mas Asnan. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan Pak Guru juga yakin Mas Asnan pasti akan bisa keluar dari masalah ini. Hubungan Mas Asnan dan orang tua, Pak Guru harapkan bisa kembali harmonis seperti dulu lagi. Amin. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Mas Asnan. Nah, ini sepertinya proses konseling ini akan segera kita sudahi karena sudah dirasa cukup. Namun Pak Guru pengen tahu, menurut Mas Asnan, hal apa saja yang Mas Asnan peroleh dari proses konseling ini? Yaitu tadi, Pak, yang awalnya saya merasa terbebani dengan masalah saya bingung harus bagaimana. Sekarang paling tidak saya tahu apa yang harus saya lakukan agar masalah ini bisa terselesaikan. Intinya setelah melaksanakan konseling ini, saya jadi lebih merasa tenang, Pak. Oke, Pak Guru sangat senang mendengarnya, Mas Asnan. Semoga hubungan Mas Asnan dengan orang tua itu lekas membaik. Ya. Jadi baiklah, karena ini waktunya sudah 30 menit. Jadi mungkin akan Pak Guru akhiri, namun seandainya nanti Mas Asnan ada hal yang perlu disampaikan ke Pak Guru, silakan nanti bisa hubungin Pak Guru lewat WhatsApp atau telepon ke Pak Guru. Ya Mas Asnan ya. Gitu ya Mas Asnan ya. Pak, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Iya Mas Asnan, sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu, Pak. Iya, Mas Asnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.